Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis. Langsung saja masuk kita ke pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Adapun pengertian dari sistem ekonomi Islam adalah berasal dari kata al-iqtisad, secara bahasa berarti di pertengahan dan berkeadilan. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian dari integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ajaran yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah ekonomi kapitalis, merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti produksi barang, distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sosialisme, adalah sistem perekonomian dengan adanya campur tangan pemerintah dalam setiap kegiatan ekonomi, serta hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara seperti tanah, air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Masuk kita ke ruang lingkup dari sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi Islam. Ruang lingkupnya beberapa ekonomi memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau negara Muslim itu sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara Muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Dan selanjutnya sistem ekonomi kapitalisme. Para ilmuwan sepakat bahwa kapitalisme merupakan revolusi yang bersifat fundamental dalam pembentukan masyarakat yang modern. Kapitalisme dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideologi, kemudian mencerminkan suatu gaya hidup. Yang ketiga, sistem ekonomi sosialis. Ruang lingkupnya yang mana ekonomi sosialis salah satu dari sistem ekonomi yang menjadikan pemerintahan sebagai pihak yang berperan penting dalam mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi. Kemudian masuk kita ke perbedaan dari sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Islam, dan sosialis. Yang pertama adalah sistem ekonomi Islam. Adapun perbedaan dari sistem ekonomi Islam, yang pertama kebebasan. Islam memberikan kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Kebebasan bukan mutlak, tetapi diiringi dari nilai-nilai syariat. Yang kedua, hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak bentuk menikmati kekayaannya. Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral, supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok, misalnya kewajiban dalam membayar zakat. Perbedaan yang ketiga, pemanfaatan ekonomi. Islam mengakui ketidaksamaan ekonomi di antara orang per orang dalam batas-batas yang wajar, adil. Adanya orang kaya dan miskin dalam kehidupan mereka merupakan sunnatullah. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat. Kemudian, sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, kebebasan. Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi. Yang kedua, hak terhadap harta. Setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, menjual hartanya menurut kehendaknya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Dan yang ketiga, pemanfaatan ekonomi. Persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu, maka dapat menimbulkan ketidakselarasan dalam masyarakat. Kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu. Mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Di dalam sistem ini, tidak ada yang namanya hak milik perorangan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan
sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis yang pertama, mendorong setiap aktivitas ekonomi secara signifikan. Dan yang kedua, persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat yang wajar dan rasional. Yang ketiga, mendorong motivasi pelaku ekonomi dalam mencapai prestasi terbaik. Kemudian, kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, penumpukan harta dan distribusi kekayaan tidak merata. Yang kedua, monopoli dan persaingan bebas. Yang ketiga, individualisme. Kemudian, kelebihan sistem ekonomi sosialis. Adapun kelebihannya, disediakannya kebutuhan pokok. Kedua, didasarkan perencanaan negara. Yang ketiga, produksi dikelola oleh negara. Dan kelemahan dari sistem ekonomi sosialis yang pertama, sulit melakukan tawar-menawar bagi individu. Yang kedua, terikat pada sistem diktator, karena buruh dijadikannya masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin. Dan yang ketiga, mengabaikan pendidikan moral individu. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem ekonomi, perbedaan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf.